Sebelumnya, tim Xiaoyan sedikit mengalami kewalahan saat berhadapan dengan kelompok yang dipimpin oleh Sumardi. Ya benar, tim Xiaoyan kala itu sempat memilih mundur lantaran sebagian temannya mengalami luka. Lalu berencana untuk menyerang balik keesokan harinya. Berkat pil penyembuh luka, akhirnya tim Xiaoyan kala itu berubah menjadi sempurna. Seakan-akan luka sebelumnya tidak pernah hinggap di tubuh mereka. Dan pada akhirnya, rencana Xiaoyan pun berakhir dengan manis, yakni dapat mengalahkan tim Sumardi. Bukan itu saja coy, Xiaoyan juga dapat mengumpulkan beberapa orang untuk ia rekrut. Di antaranya Bjorka dan lainnya. Benar, hari itu seakan-akan awal terjadinya malapetaka, di mana mereka bertemu lagi dengan kelompok yang dipimpin oleh Su Xiao. Jadi menarik, apakah tim Xiaoyan dapat mengalahkan tim Su Xiao? Atau jangan-jangan sebaliknya? Tim Xiaoyan lah yang kalah, dan hari ini adalah hari terakhir mereka untuk mengikuti ujian masuk ke halaman dalam. Daripada penasaran, yuk mari kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Su Xiao sebelumnya telah mengetahui bahwa Xiaoyan memang sengaja memancing kelompoknya untuk datang ke tengah hutan ini. Selain itu, Su Xiao juga merasa takjub atas pemandangan yang ada di sekelilingnya. Sebab semua peserta alias murid semuanya menjadi sebuah tim, yang dimana tim itu dipimpin langsung oleh Xiaoyan. 没想到还有这等魄力，能将所有新生召集起来，听从你的指挥。 Pun demikian, hal itu bukan sebuah alasan tim Xiaoyan untuk menang mudah. Dikarenakan lawan di hadapannya ini kekuatannya bisa dibilang lebih kuat dari Sumardi coy. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengancam agar Su Xiao menyerahkan token api energi kalau tidak ingin melihat ada kekacauan. 麻烦把火晶卡交出来。之前被你们抢走的火能， Mana mungkin takut ya kan Su Xiao dengan gertakan semacam ini. Malahan Su Xiao dan bawahannya sudah lama menantikan ingin bertarung melawan para peserta, khususnya peserta yang masuk peringkat 5 besar. 我早就想试试这届选拔赛前5名到底有多强。 Su Xiao memerintahkan bawahannya untuk menghadapi kutu-kutu dari tim Xiaoyan, sebut saja namanya Sambo dan yang satunya ini Bilar. Sedangkan Xiaoyan, Su Xiao sendiri yang akan menghadapinya. Begitupun dengan Xiaoyan, ia juga meminta timnya. Di antaranya ada Hujia dan Sun E untuk membantu Bjorka dan kawan-kawan. Wu Hao melawan Sambo, Baisan melawan Bilar. Sedangkan si rambut putih alias Su Xiao akan melawan Xiaoyan sendiri. Di sini Mimin meminta kepada kalian semua untuk mengumandangkan kata paling sakral di dunia ini. Dan terjadilah. 既然如此，那个白发学长便让我来领教吧。 我来对付他。力量很强啊！ Xiaoyan mengakui kekuatan kelompok penjaga hutan ini memanglah luar biasa, sehingga otaknya pun traveling. Di hutan ini saja kekuatannya sangat menakutkan. Apalagi jika Xiaoyan berhasil sampai ke halaman dalam, tentulah itu sebuah kehormatan bagi dirinya sendiri. Tak terbayang bagaimana suasana di halaman dalam sana ya kan. Baisan dan Wu Hao masih mengalami sedikit kesulitan saat berhadapan dengan Sambo juga Bilar. Sementara itu Hujia masih menghadapi prajurit Su Xiao. Begitupun dengan Sun E, ia cukup easy saat membantu Bjorka dan lainnya saat mereka dalam kesusahan. Setelah cukup lama bertarung melawan Su Xiao, terbesit ingatan Xiaoyan tentang teknik gelombang suara. Ya benar, di sini waktu yang pas untuk mempraktikkan hasil latihannya itu kepada Su Xiao.
Benar sekali, meski Su Xiao sudah melakukan segala cara, salah satunya armor di tubuhnya, ternyata teknik gelombang suara milik Xiaoyan jauh lebih kuat dibandingkan armor milik Su Xiao, sehingga Su Xiao dapat ia kalahkan. Di sini Xiaoyan sempat meminta kepada bawahan Su Xiao untuk menghentikan pertarungan, sebab bos mereka sudah dapat ia taklukkan. Bukannya mengakui kekalahan, para bawahan Su Xiao malah menjadi-jadi, lalu mencoba menyerang Xiaoyan. Begitupun dengan Sambu dan Bilar, ia terus mencoba mengalahkan lawan di hadapannya. Namun apalah daya, pada akhirnya tim Xiaoyan lah memenangkan pertarungan ini. Ya, atas hal ini tentulah semua orang menganggap kemenangan ini berkat Xiaoyan, sehingga pujian demi pujian mereka lontarkan kepada Xiaoyan. Hal itu rupanya membuat Baisan merasa iri, sebab semua apa yang terjadi selalu saja lantaran Xiaoyan. Di dalam relung hati Baisan, ia pun juga ingin dipuja dan dipuji oleh semua orang. Akibat kejadian ini membuat Baisan tak bisa lagi mengontrol amarahnya. Ia pun spontan ingin menghabisi Bilar dengan tombak petirnya. Dengan cekatan, Xiaoyan menghentikan perbuatan Baisan yang sudah kelewat batas, sebab para musuh sudah menyerah dan mengakui kekalahan. Kemudian ingin dibunuh begitu saja. Di mana letak kehormatan sebagai kesatria? Mendengar itu pun Baisan tambah membenci Xiaoyan, lalu ia pergi menjauh dari hadapannya. Xiaoyan pun meminta maaf kepada Bilar atas kejadian ini. Sebenarnya tim ini tidak diajarkan untuk membunuh orang yang sudah tak berdaya seperti Bilar sebelumnya. Sebagai rasa maafnya, Xiaoyan memberikan pil penyembuh luka kepada Bilar, coy. Disinilah Bilar juga bersumpah suatu saat ia akan membayar perbuatan Baisan terhadapnya. Kemudian suasana pun menjadi lebih tenang, coy. Setelah Su Xiao sebagai ketua kelompok ini bersikap respek, di mana ia mengakui kekalahan kelompoknya dengan lapang dada, di mana ia juga memberikan token energi api kepada Xiaoyan. 愿赌服输，火金卡给你。 Lagi-lagi ketua panitia menyaksikan kemenangan tim Xiaoyan. Ya, ketua panitia sekali lagi dibuat takjub atas perilaku yang dilakukan oleh Xiaoyan ini, coy. Sebab peserta ujian halaman dalam sebelumnya tidak pernah melakukan tugas serapi ini, di mana kita melihat Xiaoyan melakukannya dengan cara yang luar biasa. Mulai dari mengalahkan kelompok yang paling lemah ke yang terkuat. Bukan itu saja, Xiaoyan juga dapat menggabungkan semua peserta menjadi satu tim. Sementara Xiaoyan kemudian memberikan pil terhadap timnya agar Duji di tubuh mereka kembali fit dan bersiap menyambut lawan yang baru. 这丹药能让你们尽快恢复斗气。 Su Xiao pun juga mengatakan bahwa ada dua kelompok lagi yang harus mereka hadapi untuk sampai ke halaman dalam. Tentulah dua kelompok ini kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kelompok Su Xiao, coy. Dan benar, tak lama kemudian datanglah Sate namanya, coy. Ya, dialah pemimpin kelompok ini. Di mana sebelumnya Sate memberikan apresiasi atas keberhasilan Xiaoyan untuk bertahan sampai di detik ini. Bahkan nama Xiaoyan sudah tersebar di sekitar tempat ini atas perbuatannya yang sempat mengalahkan beberapa kelompok. Tapi sayangnya, menurut Sate kesempatan tim Xiaoyan akan berakhir sampai di sini. Sebab lawannya bukanlah sembarang orang. Sate adalah ketua terkuat kedua penjaga hutan ini, coy. Ditambah tim Xiaoyan yang sebelumnya melangsungkan pertarungan melawan kelompok Su Xiao sedikit banyaknya menguras tenaga yang cukup boros. Sehingga menambah kemudahan bagi tim Sate untuk memenangkan pertarungan ini. Daripada terluka, ya kan? Lebih baik Xiaoyan menyerah saja dan berikan token sebagai tanda kekalahan. Tapi lihatlah, Xiaoyan tak takut sedikit pun, malahan Xiaoyan yang mengancam balik. Nah, disinilah kegoblokan yang hakiki terlihat, di mana Baisan mengkhianati tim ini. Sebab Baisan dan Sate saling kenal satu sama lain. Sepupu Baisan yang bernama Bai Cheng adalah teman dari Sate, coy. Sehingga sedikit banyaknya Sate merasa sudi jika menghajar Baisan. Dengan senang hati, ia membiarkan Baisan untuk pergi sesegera mungkin dari tempat ini. Padahal Baisan pun sempat memandang ke arah Sun E. Sepertinya di benak Baisan ingin meminta Sate untuk tidak melakukan hal berlebihan terhadap wanita pujaan hatinya. Tapi Sate dengan wajah sangarnya tidak memberikan kesempatan Baisan untuk basa-basi lagi. Dan sesegera menyuruh pergi Baisan dari tempat ini jika tidak ingin ia habisi.
Hu Jia dan Wu Hao pun sempat kecewa sebab selama ini Baisan tidak menganggap ia satu tim dengan Xiaoyan. Ya, hal itu lantaran Baisan sakit hati terhadap Xiaoyan. Diawali dengan direbutnya Sun Er, kemudian dirinya juga merasakan dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Dan masih banyak lagi. 而且这场交易最大的赢家只有萧炎，我们为他拼死拼活，我不与你们共同抗敌，便是临阵脱逃吗？一群蠢货，你们就跟着他吧，小爷不奉陪了。 Wu Hao, Hu Jia dan lainnya untung saja tidak terpengaruh akan ucapan yang dilontarkan oleh Baisan ini coy. Melainkan mereka bersiap untuk melangsungkan pertarungan melawan kelompok Sate. Xiaoyan membuktikan kepada timnya bahwasanya ia tidak ada niat untuk memanfaatkan mereka. Hal itu dibuktikan saat Xiaoyan selalu berhadapan dengan ketua kelompok. Saat di sini Xiaoyan berhadapan dengan Sate, di mana dari segi kecepatan Sate tidaklah sebagus Xiaoyan. Namun dari segi timingnya lah yang membuat Sate sangat ditakuti di hutan ini. Sekelas Xiaoyan saja merasa kesulitan saat berhadapan dengannya. Bahkan parahnya lagi, Xiaoyan mengalami luka akibat terkena serangan Sate. 小看了他的实力。Sate yang melihat Xiaoyan terluka, ia sedikit meremehkannya sembari meminta agar Xiaoyan mengeluarkan kekuatan aslinya. Di mana Xiaoyan mengeluarkan jurusnya yang membuat Sate mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis, sehingga terjadilah. 也是炼药师。 Di mana atas kejadian ini Sate merasa tergelitik. Segini doang kekuatan Xiaoyan. Namun di tengah kesombongannya itulah sesuatu tak terduga terlihat, di mana armor di tubuhnya seperti mengalami kerusakan atas serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan sebelumnya.